Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekalian puji billahi kagungan ya Allah. Rabbil alamin Alhamdulillahi ala alamin wa bihi latik Allah masta'inu yuwafiqul kula ala umur dunia inata sebira perkara dunia wa dini dan perkara agama wa sallallahu moga-moga paling rahmat sapa Allah wa sallallahu moga-moga paling keselamatan ala sayyidina kasabistikillah rupani Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kamsaltiku kasani para nabi wa alihi dan keluarganya nabi wa sahbihi dan sahabat nabi ajma'ina ala sahabatnya wala hawla wala quwwata subhika sakabiraka wala quwwata wala quwwata ba'daika mawjud illa billahi al-wafiqullah al-ali kamaluhu al-azimi kamaluhu. Terima kasih. Nyalanya duduk. Nggak usah dimatiin. Ya. Nah, dekat. Tukeran. Mic-nya tukeran. Nggak usah dimatiin gitu. Cek. Bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan tutawi wa nafasal suji aqala qaidin dikit-dikit iku yaumun sadina wa lailatul salami wa qalibu utawi kabeh iku situl dina asapang pada wapitung dina waktu utawi akeh iku fakta kasyar yauman 15 dina
Daya liha kalawan umine Aku lutuh si utawi kidi-kidi suci Bainal aidutaini ing antara nakit loro Iku khamsata asyara yawman di Palestina Wagolibu utawi kapra-kapra suci Iku arba'atun papat wa asyara yawman lan 20 dina au salah satu al-awat telu wa asyara yawman lan 20 dina walakad jalan orang watase di absarihi kedua kakek suci Aku nifasi utawi kedi-kedi nifas Iku macatun sangkar serta Wagolibu utawi kapra-kapra nifas Iku arba'una yawman 40 dina di absarihi kedua kakek nifas Iku situna yawman sewidak dina saling menjelaskan tentang sedikit-sedikit yang haid itu 1 hari 1 malam umumnya haid itu 6 hari atau 7 hari paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam sedikit-sedikit yang bersuci di antara 2 haid itu 15 hari umumnya bersuci itu 20 atau 23 hari paling banyak yang bersuci itu tidak ada batasannya sedikit-sedikitnya nifas itu serta-serta umumnya nifas itu 40 hari dan paling banyak nifas itu 60 hari Faslan utawi iki iku ana pasal suci maka salat yang pira-pira madhun salat iku isnani loro ana musuji iku sebab turu manusia ulang balik pasal ini menjelaskan tentang halangannya salat yaitu ada 2 yang pertama karena tidur yang kedua lupa Faslan utawi iki iku ana pasal suci untuk salat yang utawi pira-pira salat iku samanya tuh dulu para ada ini suci iku suci saking hadas loro aku taharat lan suci anin najasati saking najis wal fisau be kang tetapi dalam dada wal badan yang badan wal makan yang panggonan wasat aurat yang menutupi aurat wastiqbalul qiblat yang menghadap qiblat adkhul waktu yang menjadi waktu wa ilmulan waktu bi farjatiha kalawan pira-pira fardun salat wa ala yang kita dan orang kodakan fardan ing fardu suci min fardiha saking pira-pira fardun salat sunatan kang sunnah bagi benar-benar berlatih dan meninggalkan pira-pira fardun kang batalakan salat Pasal ini menjelaskan tentang syaratnya sholat yaitu ada 8. Yang pertama itu suci dari hadas, yang kedua suci dari najis, yang ketiga harus menutupi aurat, yang keempat harus menghadap kiblat, yang kelima harus memasuki waktu sholat, yang keenam harus mengerti fardunya sholat, yang ketujuh tidak meyakini satu fardu di antara fardu-fardu lainnya sholat, yang kedelapan meninggalkan perkara yang bisa membatalkan sholat. Mana yang tidak lanjut tak terdapat sekolah juga pada pihak yang wajib pada sholat alaihi atas imam wala yang lanjut ke orang anak sekolah imam makmuman ikut jemaah wala orang anak sekolah imam kemudian ikut wala yang pertama lanjut ke orang ini sekolah imam sekolah makmum alaihi atas imam ilmu kifi tinggal banggaan madak ayat lama langit urus pemakmum itikulat imamihi tinggal amaliye imam makmum ayat sami'an langit kumpul sopo imam makmum di masjid tinggal masjid kufisa sini ada dirokin atau tinggal terus dirokin takriban dalam pikirannya wayangnya lanjutan dan sebuah makmum al-kubata anut al-jama'ata atau ada perjamaah wa ayyata wafaqo
nanya cocok apa nak salat imam jeung turunna salat imam wa ala yukhalifahu dan yang tokara melayani sama imam disunatin dalam sunnah wa khysyatin mukhalafati kang ala sulayane wa ayana bi'ahu dan yang termanut sapa imam pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang menjadi makmum itu ada 11. Yang pertama, tidak tahu batalnya imam sholat hadas. Yang kedua, tidak meyakini imam wajib padanya sholat. Yang ketiga, tidak ada imam menjadi makmum. Yang keempat, tidak ada imam perempuan. Yang kelima, jangan mendahului imam. Yang keenam, harus tahu gerak-geraknya imam. Yang ketujuh, pokoknya imam dan makmum di dalam masjid atau berjarak 300 kilo. Yang kedelapan, makmum itu harus berjamaah. Kesembilan, cocok yang wujud sholat imam dan makmum. Yang ke-10, imam, makmum dan imam itu tidak berbeda sholat. Yang ke-11, makmum harus mengikuti imam. Pasal utawi iki pasal siji suara berdati utawi pira-pira gambar dari makmum ikuti dengan ana sama tasyifu kang sah apa jamaah bi orsin indal lima kutwatu rajulin siji iku manutang mana birajulin lawan dana wa kutwatu atin dan manutang wadon birajulin lawan kana wakubat bangsa dan manutang baci birajulin lawan wong lanang kutwat atin dan manutang wadon bi usta lawan wandun wakubat atin dan manutang wadon bi atin lawan wadon wat kulub dan batal manut diterbangin indal bapan kudwatu rajulin indal kudwatu rajulin siji iku merundang lanang diimraatin lawan wadon kudwatu rajulin dan merundang lanang bi'umsa lawan wandu kudwatu umsa dan merundang wandu diimraatin lawan wadon waktu unsa komando bin unsa dan lawan wadon. Pasal ini menjelaskan tentang kembalinya menjadi makmum itu ada 9. Sah berjamaah itu ada 5. Yang pertama, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Yang kedua, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Yang ketiga, imamnya laki-laki, makmumnya banci. Yang keempat, imamnya perempuan, makmumnya banci. Yang kelima, imamnya perempuan dan makmumnya perempuan. Yang batal tidak berjamaah itu ada 4. Yang pertama, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Yang kedua, imamnya banci dan makmumnya perempuan. Yang ketiga, imamnya banci dan yang ketiga, imamnya banci dan makmumnya banci. Yang keempat, imamnya banci dan makmumnya banci. Pasang saya ketipuan pasang yang kedua datang apa somo kuasa berjalan sebab akan jadi sebab kaya wanpati yang sebab lupa amadati yang sebab mana wajibnya yang sebab beda walau datang semua dapat sebab lebih hikmahnya namun masuk ke dalam mudah tak ada kabar sopan lebih kelawan in amal rata jangan hari ini sebagai pasal ini menjelaskan tentang kita memaksudkan puasa. Di antaranya yang pertama itu
dan yang keempat itu sifat melahirkan, dan yang kelima itu sifat bilang, dan yang keenam itu sifat mengumpul itu dengan isinya dan hari dan sifat mengumpul Rasul utawi iki anu pada suci nah iktaru buka firman yang dalam bulan puasa sifat bangsa yang anu pakai kama wajib suci wajib buka kama kaya barang ini dalam kama masa ira kama wajib buka kama kaya barang musafir lalu kamu musafir wal mali lalu kamu wala orang wajib buka wala orang buka kama kaya barang dan majnun hingga Allah ijazah kama orang lalu buka kama kama kaya aporo kama firat tersebut kode orang dari kode bulan puasa ma'a kama tumihi sekali kami kode atau sehingga waktu anu sakit kami pasal ini menjelaskan tentang buka di dalam puasa bulan Ramadan, yaitu ada apa? Yang pertama itu wajib bagi perempuan yang haid dan nifas, dan yang kedua itu boleh bagi orang yang musafir, orang yang berpergian jauh, dan orang yang sedang sakit. Dan yang ketiga tidak boleh dan tidak wajib bagi orang yang sedang berkodok, padahal ia mampu untuk melanjutkannya di Ramadan selanjutnya hingga waktu untuk sakit. Dan yang keempat itu haram bagi orang yang berbuka puasa padahal ia tidak memiliki uzur. Waktu sama iftari utari kira-kira dengan yang besar itu arba'an tuan anak angkat itu ada ini mas suci itu wajib buka biasa menemukan pangwajib hihi dalam buka al-qada al-qada wajibnya tulan kejia wahua utari wajib qada kejia itu isnani anak al-iftar itu buka ya kalau biar karena ada anak hari yang atasnya pertani hotel kalau tidak itu al-iftar buka ma'a akhir qada serta rangka akhirat qada ma'a intanihi serta kemana qada hatta dia sehingga teka akar qada bulan puasa Ramadan akhir waktu Waftani hal hotel kalau minum fakar iku mau buka biasa mengkang wajib hingga buka al-qada dengan kejadian tanpa bayar fidyah bahwa kalau wajib qada tanpa fidyah iku yakturu anak kamu alaihi kaya wakaknya pasal itu utawi tempat yang selalu dipapar iku mabuka ya jamu kamu wajib hingga buka apa al-fidyah dengan kodok orang wajib kodok wahua kaya kamu wajib fidyah tanpa kodok itu syaikhun wa kabirun kang tua bangke para bi'oha kaya kakak papat cepapat ikulah orang wajib kodok wala orang wajib fidyah wahua yaitu orang wajib kodok fidyah iku al-majnunu wa idaman Allah bilang ta'adha kafara sakrona soporo dijumlihi kelawan edan jadi wajibnya fidyah dan kode itu ada dua. Yang pertama itu berbuka karena mengkhawatirkan orang lain, dan yang kedua itu berbuka dengan menunda kode puasa yang diberikan Ramadan selanjutnya pada dia mampu untuk kode. Dan yang kedua wajibnya kode tanpa fidyah yaitu ada dua seperti contohnya orang ayam. Dan yang ketiga itu wajibnya fidyah tanpa kode. Jangan dekat-dekat mic-nya. Tanpa kode seperti contohnya orang tua yang sudah sangat lemah, dan yang keempat itu tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah bagi orang yang lain yang tidak bisa kekayaannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.